Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang tanaman obat mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup kelas 5 SD. Yang pertama adalah pada semester 1 kita akan belajar 3 judul besar. Yang pertama tanaman obat, lalu hidup sederhana, dan terakhir adalah penanggulangan pencemaran lingkungan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tanaman obat. Dengan belajar tanaman obat, diharapkan anak-anak dapat mengenal berbagai tanaman obat, mensyukuri manfaat tanaman obat, kemudian membiasakan diri memelihara tanaman obat, atau biasa disebut sebagai apotek hidup. Mengenal tanaman obat. Indonesia itu adalah negara yang beriklim tropis, artinya yang curah hujannya cukup dan sinar mataharinya juga cukup, sehingga memiliki tanah yang subur. Banyak sekali tumbuhan yang hidup di negara kita, termasuk tanaman obat. Tanaman obat itu setelah manusia tahu, kemudian dikembangkan, dikemas, dan didistribusikan atau diperkenalkan kepada masyarakat. Tentu saja tanaman obat itu lebih aman bagi tubuh karena tidak banyak mengandung bahan kimia. Salah satu obat tradisional yang terkenal yang berasal dari tanaman obat itu disebut dengan jamu. Setelah kita mengenal tanaman obat, kita juga diajak untuk memelihara tanaman obat atau apotek hidup. Apotek tentu saja menjual obat-obatan. Nah, apotek hidup itu obat-obatan yang hidup, yang dipelihara, yang tumbuh di pekarangan rumah, sehingga kalau kita butuh, kita akan mudah untuk mendapatkannya. Di antaranya adalah jahe, kencur, sirih. Dalam memelihara tanaman obat ini, tentu saja yang pertama kita harus menanamnya, menyediakan medianya atau tempatnya. Ada banyak cara. Kalau tidak bisa di tanah, bisa juga di polybag, di pot, atau kita gunakan benda-benda bekas seperti kaleng, bekas botol minum yang besar. Ketika kita menanam juga kita harus menyediakan pupuk dan kompos supaya tumbuh, supaya bisa berkembang tanaman itu. Pupuk ini memiliki perbandingan dengan tanah, yaitu 2:1 dan 1:1. Artinya adalah pupuknya 2 kali lebih banyak daripada tanahnya, atau pupuk dan tanah sama banyaknya. Yang selanjutnya adalah memeliharanya. Setelah menanam, kita juga memeliharanya dengan menempatkannya pada cahaya matahari yang cukup, lalu juga disiram pada jangka waktu tertentu. Nah, manfaatnya adalah membuat lingkungan menjadi indah dan asri, karena manfaat dari tanaman obat ini sebagai hiasan di pekarangan rumah. Setelah kalian menanam, kalian juga memelihara, kemudian juga mensyukuri tanaman obat. Ada banyak manfaat dari tanaman obat, di antaranya adalah akan mudah didapat. Tinggal cari di pekarangan rumah. Kalau butuh bumbu dapur, cari jahe di pekarangan rumah. Sakit batuk, sakit lambung, bisa cari kunyit, jahe, dan sebagainya. Ada di pekarangan rumah. Lalu berkhasiat juga menyembuhkan penyakit. Nah, tanaman obat ini adalah ilmu yang bisa dipelajari. Kalian juga dapat membaca
Kalian juga dapat memahaminya dari banyak buku tentang tanaman obat, sehingga tahu penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh tanaman obat. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki efek samping yang besar. Karena bahannya alami, jadi bagi tubuh juga tidak berbahaya atau memiliki efek sampingnya sangat kecil dibandingkan obat-obat yang diproduksi oleh pabrik yang banyak mengandung bahan kimianya. Manfaat tanaman obat, setelah kalian ketahui, kalian juga tertarik untuk menanam tanaman obat karena dapat menjaga kelestarian tanah, menciptakan penghijauan dan keindahan lingkungan sekitar, memperbaiki kualitas udara, dan dapat mencegah timbulnya banjir. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh yang beberapa manfaat dari kita menanam tanaman obat di pekarangan rumah adalah dapat dijadikan sebagai tanaman obat keluarga, sebagai penanggulangan pertama pengobatan suatu penyakit, membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan secara sederhana, sebagai sistem pengobatan yang murah dan aman, juga untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Nah, manfaatnya ini banyak sekali, tadi disebutkan beberapa, dan ini juga hanya pengulangan, yaitu harganya yang murah, mudah didapat, efek sampingnya yang lebih rendah, dan unsur kimianya juga tidak ada atau alami, karena ini tumbuhan yang berasal dari alam. Tanaman obat yang bisa kalian tanam di lingkup pekarangan rumah adalah kemangi. Kemangi ini manfaatnya ada 3, yaitu menghilangkan bau mulut. Caranya merebus kemangi, daunnya dan biji serta akarnya, lalu meminumnya sebelum beraktivitas sehari-hari, dan mengobati sariawan mengunyah kemangi maksimal 3 kali dalam sehari. Mengobati panu, menjadikannya sebagai bedak. Kemangi dihaluskan lalu ditempelkan di bagian tubuh yang ada panunya. Bawang putih. Bawang putih ini adalah umbi yang bukan umbi lapis. Yang umbi lapis itu bawang merah ya. Mengatasi darah tinggi, yaitu dijadikan minuman. Dilakukan 3 kali dalam sehari. Diare, mengukusnya, memblendernya, lalu meminumnya selagi masih hangat. Juga meningkatkan stamina. Bawang putih dicampur dengan daun seledri, kemudian diminum 2 kali pagi dan sore. Selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah manfaatnya mengatasi batuk berdahak, yaitu bawang merah direbus sampai mendidih dan diminum airnya setiap pagi selama 2 minggu. Mengatasi masuk angin, dihaluskan, ditempelkan pada punggung, tengkuk, perut, dan kaki. Mengatasi kutu air, juga ditempelkan di bagian kaki yang kutu air. Kencur, yang dimanfaatkan bagian rimpang untuk sakit kepala, yaitu kencur dihaluskan, ditempel dan dipijat-pijat di bagian dahi. Keseleo juga sama, bagian yang keseleo dibubukkan dengan kencur yang sudah diparut. Begitu juga dengan radang lambung, ini dijadikan dikunyah, ditelan airnya dan ampasnya dibuang, lalu minum dengan air putih dan ulangin terus sampai terasa sembuh atau sudah mendingan. Terakhir adalah kunyit. Kunyit
untuk mengatasi diabetes, caranya diparut lalu direbus dan diminum 2 kali seminggu sebanyak setengah gelas. Dan manfaat lainnya adalah mengobati sakit perut dan memperlancar haid pada wanita. Itu saja pembahasan Ibu pada kali ini tentang tanaman obat. Dan tugas anak-anak yaitu menanam salah satu tanaman obat di polybag, pot, atau kaleng bekas. Nanti 1 minggu yang akan datang atau 2 minggu lagi, Ibu akan meminta anak-anak untuk mempresentasikan atau mengenalkan tanaman yang sudah kalian tanam. Kalian jelaskan misalnya bagian apa, tanaman itu namanya apa, bagian apa yang dimanfaatkan, manfaatnya apa saja. Itu saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai berjumpa di